Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, kita akan menjelaskan salah satu mutola'ah kelas 2 KMI, yang mana mutola'ah bagian ke-7 ini berkisah tentang seorang anak yang mampu membuat seorang khalifah terpukau akan kecerdasannya. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai penjelasan terkait mutola'ah, kita akan jelaskan terlebih dahulu mufrodat ataupun kosakata penting yang perlu kita pahami dan kita hafalkan. Yang pertama adalah kata najib. Najib ini ada berbagai makna, bisa cerdas, cemerlang, keturunan bangsawan, panutan, dan lain sebagainya macam. Jadi intinya najib ini menandakan sebuah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Ini najib, rajulun najib, orang yang cerdas, orang panutan, dan seterusnya. Ada lagi kosakata zara yazuru. Zara yazuru artinya adalah mengunjungi. Kemudian ajlasa yujlisu, mendudukkan atau meminta seseorang untuk duduk. Contohnya ajlastu fulanan, artinya saya meminta dia duduk atau saya membuat dia duduk gitu. Janib artinya samping. Alal faur artinya segera. Iti alal faur, datang segera misalkan. Ara yuri, memperlihatkan. Ara yuri, ara fi'il madinya, kemudian yuri fi'il mudhari, artinya memperlihatkan, menunjukkan. To show something. Khatam artinya cincin, tetapi kalau khatamul anbiya artinya nabi yang terakhir. Jadi bukan cincinnya para nabi ya. Khatam ini ada dua artinya, bisa cincin, bisa penutup. Nah, tetapi di sini konteksnya yang dipakai adalah cincin. Kemudian ada samin. Samin ini diambil dari kata saman. Saman ini artinya harga. Kalau samin artinya berharga. Nah, beda lagi, ada lagi samin, pakai sin, itu artinya gemuk atau berlemak. Nah, jadi jangan salah ya, kalau samin berharga, kalau samin gemuk. Kemudian khinsor. Khinsor artinya jari kelingking, jari yang paling kecil ya, khinsor. Kemudian duhisha yudhashu. Duhisha yudhashu artinya dibuat takjub. Nah, ini fi'il majhul. Kalau fi'il aslinya adalah dahisha yadhashu. Nah, tapi di sini menggunakan bentuk majhul gitu, seperti itu. Selain itu ada kata khain. Khain artinya pengkhianat. Zada yazidu, bertambah. Surur artinya kebahagiaan. Dalla yadullu, menunjukkan. Zaka, kecerdasan. Kalau orang yang cerdas, zaki. Zaki, orang yang cerdas. Kalau zaka, kecerdasan. Wala, di sini loyalitas ya. Wala, loyalitas. Iltafata yaltafitu, artinya menoleh, menengok, menoleh ya. Rujulah, artinya kedewasaan. Atau terkadang rajulah atau rujulah. Oke. Artinya adalah kedewasaan atau masa dewasa. Nah, sekarang kita akan lihat mutola'ah kita pada kesempatan kali ini berjudul Waladun Najib. Waladun Najib. Walad artinya anak, najib di sini bisa kita artikan sebagai cerdas, anak yang cerdas. Zara khalifatun min Banil Abbasi yauman wazirahu fi darihi. Zara artinya telah berkunjung. Zara yauman. Jadi gampangnya begini. Zara yauman. Telah berkunjung suatu hari. Khalifatun min Banil Abbas. Seorang khalifah dari Banil Abbas. Ini nama kekhilafahan ya, Bani Abbas. Jadi telah berkunjung seorang khalifah dari Bani Abbas suatu hari, yauman. Wazirahu. Nah, ini sebagai maf'ul, sebagai objek. Jadi ini fa'ilnya, zara fa'il, maaf, zara fi'il, khalifah fa'il,
Kemudian wazirahu ini maf'ul ataupun objeknya. Fi darihi, di rumahnya. Sekali lagi kita artikan, telah berkunjung suatu hari seorang khalifah dari Bani Abbas. Siapa yang ia kunjungi? Menterinya. Jadi dia telah mengunjungi menterinya fi darihi, di rumahnya. Wa kana lil waziri. Kana ini sudah pernah kita sebutkan. Kana ini semacam artinya was, atau menjelaskan sesuatu untuk masa lampau. Wa kana lil wazir, dan wazir ini li memiliki ya. Wazir artinya menteri. Wazir ini artinya menteri. Menteri tersebut memiliki waladun najib, seorang anak yang cerdas. Falamma jalasal khalifah, dan ketika duduk khalifah tersebut, ketika khalifah duduk, ajlasa sabiyya ila janibihi, ia pun mendudukkan, ajlasa mendudukkan, meminta untuk duduk, as-sabiyya, anak tersebut, ila janibihi, duduk di sampingnya. Jadi ketika khalifah itu datang ke rumah menterinya, kemudian dia pun duduk, kemudian dia meminta anak dari menteri itu untuk duduk di sampingnya. Wasa'alahu, kemudian ia, maksudnya khalifah tersebut, bertanya kepada anak tersebut. Wasa'alahu, hu ini anak ya. Adarul khalifati ahsanu amdaru abika. Artinya apakah. Ini sama kayak hal, artinya apakah. Apakah rumah khalifah ahsanu, lebih baik, amdaru abika, ataukah rumah ayahmu? Jadi khalifahnya bertanya kepada anak tersebut, apakah rumah saya, maksudnya rumah khalifah atau rumah saya, lebih baik daripada rumah ayahmu? Fa'ajaba as-sabiyyu 'alal fawr. Kemudian anak kecil tersebut pun ajaba, menjawab pertanyaan tadi, 'alal fawr, dengan segera. 'Alal fawr artinya segera, dengan segera. Mata kana al-khalifatu fi dari abi, fadaru abi ahsan. Mata kana al-khalifah. Jadi ketika khalifah, mata ketika atau kapan saja khalifah fi dari abi, sedang berada di rumah ayahku, fadaru abi ahsan, maka rumah ayahku itu indah ataupun lebih baik. Nah, di sini sebenarnya anak tersebut memuji secara tidak langsung khalifah tersebut. Nah, anak ini mengatakan, kalau khalifah sedang ada di rumah ayahku, maka rumah ayahku lebih baik. Artinya baiknya rumah ayahku ini karena kedatangan khalifah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tsumma arahu khataman thaminan fi khinsarihi. Kemudian khalifah tersebut pun arahu, menunjukkan kepada anak tersebut, khataman, sebuah cincin, thaminan, yang berharga, fi khinsarihi, yang ada di jari telunjuknya. Wasa'alahu, kemudian ia pun bertanya kepada anak tersebut lagi, hal ra'aita khairan min hadal khatam? Apakah kamu pernah melihat khairan, yang lebih baik, min hadal khatam, daripada cincin ini? Nah, jadi khalifah bertanya kepada anak tersebut sambil nunjukin cincin yang ada di jarinya. Dia tanya, pernah nggak kamu lihat sesuatu yang lebih bagus daripada cincin ini? Faqala as-sabi, maka anak tersebut pun berkata, na'am, al-yadul lati huwa fiha khairun minhu. Iya, tangan, allati huwa fiha, tangan yang mana cincin itu berada di sana, khairun minhu, lebih baik daripada cincin tersebut. Nah, jadi ini juga sebenarnya pujian ya. Anak tersebut menjawab, cincin tersebut indah, tetapi tangan yang mana cincin itu ada di tangan itu lebih indah lagi daripada cincin tersebut. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya pujian tidak langsung kepada khalifah itu. Faduhishal khalifah, faduhisha, maka takjublah atau dibuat takjublah khalifah tersebut, min husni jawabihi, akan indahnya jawaban anak tersebut. Jadi ini anak kecil tapi jawabnya pintar banget gitu. Wa qala lahu, kemudian khalifah pun berkata kepadanya,
hal tuhibbu an takuna khalifatan ba'di? Apakah kamu ingin, tuhibbu di sini maksudnya ingin ya, hal turidu, hal tuhibbu. Apakah kamu ingin untuk menjadi khalifah setelahku? Maksudnya ketika saya sudah mangkat, apakah kamu ingin menjadi penggantiku gitu? Faqala as-sabi, maka anak tersebut pun menjawab lagi, ibnul khalifah awla minni fahuwa sahibul haqqi fil khilafah. Anaknya khalifah, putra khalifah, awla minni, lebih baik daripada saya, lebih utama daripada saya. Fahuwa sahibul haqqi fil khilafah. Selain itu dia juga adalah yang memiliki hak dalam masalah kekhilafahan. Wa ana lastu minal khainin. Dan lagi pula aku bukan termasuk orang-orang yang ada niatan untuk berkhianat. Nah, jadi ini anak tersebut mengatakan, ya saya ini kan bukan keturunan khilafah, jadi saya tidak punya hak untuk menjadi pengganti khalifah gitu. Fazada sururul khalifah min hadzal jawab, maka bertambahlah kebahagiaan khalifah tersebut min hadzal jawab, karena jawaban ini, allazi yadullu ala zakai wal wala, yang mana jawaban tersebut yadullu, menunjukkan kecerdasan dan loyalitas daripada anak tersebut. Waltafata ila abihi, waltafata, kemudian khalifah pun menoleh, ila abihi, kepada ayah daripada anak tersebut. Wa qala lahu, dan khalifah pun berkata kepada ayahnya tersebut, la budda ayyakuna libnika hadha sya'nun mata balagha ar-rujulah. La budda, tidak boleh tidak, atau harus gitu. Jadi harus ayyakuna libnika hadha, anakmu ini harus memiliki sya'nun, kedudukan. Jadi sekali lagi khalifah mengatakan harus nanti, suatu hari nanti anakmu ini libnika, memiliki sya'an, memiliki posisi, kedudukan yang penting, mata balaghar rajulah, ketika dia sudah sampai umur dewasa nanti. Oke, mungkin ini saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.